Ketapian Nauli, sebutan untuk pesisir pantai barat Pulau Sumatera dengan garis pantai mencapai 200 km yang saat ini kita kenal dengan sebutan Tapanuli Tengah, merupakan pintu masuk utama perdagangan antar bangsa sejak ribuan tahun yang lalu. Kekayaan akan sumber daya alam, khususnya kapur barus, menarik perhatian bangsa-bangsa dari penjuru dunia untuk datang berdagang. Para pedagang yang datang dari seluruh penjuru dunia serta-merta membawa peradaban, budaya, dan agama. Sejarah mencatat, para pedagang dari Timur Tengah telah datang dan menyebarkan agama Islam pada abad ke-7 Masehi. Hal ini terbukti dengan adanya makam para pemuka agama Islam di Barus. Bahkan ada hal yang sangat menarik dari beberapa sumber seperti yang dikutip oleh seorang teolog, ahli sejarah gereja, Pendeta Profesor Dr. Jan Aritonang, menyebutkan Kristen lebih dahulu masuk pada abad ke-6 Masehi, tepatnya pada tahun 645 Masehi. Agama Kristen Nestorian dari Persia, Irak, tiba di Barus yang saat itu dikenal dengan sebutan Pansur. Klaim ini dikuatkan dengan adanya tulisan Abu Salih Armaini dalam tulisannya pada abad ke-12 dan Saidah Al-Batri dalam kitab Nasal dan Gnilot Cloud, penulis buku Barus 1000 tahun yang lalu. Namun, Kristen Nestorian tidak pernah berakar dan bertumbuh di Barus. Barus Emporium, pusat perdagangan dunia di masa lampau, memiliki kisah sejarah panjang sebagai pintu gerbang tertua dalam sejarah Nusantara, juga sebagai pintu masuk penginjilan di tanah Batak. Hingga kedatangan kapal dagang VOC pada tanggal 12 Desember 1602 ke Tapian Nauli yang dimotori oleh Belanda, yang pada akhirnya memonopoli perdagangan dengan cara mengusir pedagang Cina, Gujarat, Timur Tengah, Inggris, serta Portugis dan melakukan kolonialisasi Nusantara. Pada awal abad ke-18, Injil mulai diberitakan oleh para misionaris dari Gereja Baptis Inggris pada tahun 1824, Sending Boston Amerika pada tahun 1834, dan Sending Ermelo pada tahun 1847 dengan mengutus Gerrit van Assel. Namun usaha penginjilan tersebut sangat sulit dikarenakan Belanda tidak ingin kolonialisasinya menguasai tanah Batak menjadi terganggu. Pada tanggal 7 Oktober 1861 menjadi tahun berdirinya HKBP. 4 orang pendeta mengadakan rapat pembagian tugas penginjilan di rumah Gerrit van Assel di Sipirok, Tapanuli Selatan. Pendeta Karl Wilhelm Hein bertugas di Selindung. Pendeta Johann Karl Klemmer bertugas di Sipirok. Pendeta Friedrich Wilhelm Betz bertugas di Bunga Bondar. Pendeta Gerrit van Assel bertugas di Pahai. Satu tahun kemudian, setelah HKBP berdiri tepatnya pada tanggal 25 Juni 1862, Pendeta Ingwer Ludwig Nommensen tiba di Labuan Tua, Barus. Pendeta Fabri yang saat itu pimpinan RMG di Wuppertal, Jerman, mengutus misionaris muda RMG yang kelima menuju Tanah Batak dan memutasikan misionaris sebelumnya dari Borneo ke Keresidenan Tapanuli. Pendeta Nommensen merupakan misionaris kelima yang diutus ke Tanah Batak
Sebelumnya telah ada 4 pendeta, yaitu pendeta Gustav, pendeta Betz, pendeta Klammer, pendeta Heine. Nommensen berlayar dengan kapal Pertinax pada tanggal 24 Desember 1861 menuju Pulau Sumatera melalui benua Afrika, Samudra Hindia selama 142 hari dan tiba di Padang 1862. Dari Padang Nommensen menuju Sibolga pada tanggal 23 Juni 1862 dan tiba di Barus 25 Juni 1862. Dari Lobuan Tua, Nommensen bersama Jamalayu dan Punrau yang merupakan pribumi asal Kalimantan melanjutkan misi perjalanan menuju Huta Sijukang. Tidak lama di Sijukang, Nommensen melanjutkan perjalanannya dan tiba di Tukarambe dan menetap beberapa bulan. Namun di tengah misinya mengabarkan Injil ke jantung tanah Batak, pihak residenan Belanda tidak memberikan izin dikarenakan alasan keamanan. Akhirnya Nommensen kembali ke Sibolga untuk menuju Sipirok, bergabung dengan pusat pengabaran Injil bersama pendeta Klemmer. Pada tahun 1863,